lagi perilaku yang merendahkan orang lain. Perhatikan ke depan. Perilaku yang menghina orang lain. Perilaku yang apa lagi? Menindas orang lain. Kemudian dikatakan secara fisik. Fisik itu apa? Pukulan, tamparan, tendangan. Kemudian apa yang pernah kalian lakukan? Cubit, jambak, gebuk katanya. Satu. Itu yang dikatakan bullying adalah secara fisik, secara verbal, secara kata-kata. Dasar anak autis, dasar anak miskin, dasar kamu, maaf ya, agamanya lain, dasar kamu sukunya suku ini. Semua kata-kata secara verbal. Yang laki-laki dan perempuan perhatikan ke depan. Kemudian secara apa lagi? Psikologis. Ditekan terus. Apa yang dilakukan? Segala bentuk kekerasan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja? Sengaja atau tidak sengaja? Dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat, lebih berkuasa. Aku hebat, aku nggak takut, aku bisa tindas dia. Orang yang punya kuasa, anak yang merasa dirinya berkuasa. Kemudian apa yang dilakukan? Terhadap orang yang ditindas, terhadap orang yang dibully, terhadap anak yang dirundung. Apa yang dilakukan? Tujuannya untuk menyakiti secara terus-menerus atau sekali-kali? Terus-menerus atau sekali-kali? Pembulian itu terjadi jika dilakukan terus-menerus. Kemudian kekerasan sosial. Kekerasan sosial di sini dikatakan menyebarkan gosip. Siapa yang pernah digosipin? Angkat tangan. Turun tangannya. Turun tangannya. Satu kali. Kemudian temannya dikucilkan. Aduh, males main sama dia, males. Temannya dikucilkan, tidak diajak main. Kemudian apa lagi? Media sosial dipakai untuk membuli teman. Media sosial dipakai untuk memfitnah teman. Kemudian menyebarkan pesan yang tidak baik tentang teman kita. Siapa di sini yang pernah menyebarkan fitnah, yang pernah menyebarkan keburukan teman lewat sosial media? Angkat tangan. Ada? Tidak perlu menuduh teman. Yang merasa jangan lakukan lagi. Kenapa? Nanti kita lihat. Yang kedua, baca sama-sama. Kekerasan apa? 1, 2, 3. Kekerasan verbal itu kekerasan apa? Secara perkataan. Kekerasan verbal itu secara perkataan. Dikatakan temannya, dasar kurus, dasar kamu gendut, dasar botak. Semua kata-kata itu keluar. Perhatikan, tidak menghina. Secara terus-menerus. Dasar kamu jelek, kamu kan anak miskin, kamu kan anak ini, anak itu. Kata-katanya terus dilontarkan. Kemudian apa? Ada menghina, mencela, mengajak. Stop. Bu Mega akan lanjutkan. Setiap berisik Bu Mega stop. Setiap berisik Bu Mega stop. Jadi kalian pulangnya nanti sore, karena materinya jadi panjang sampai jam 4 sore. Mau pulang jam 4? Quiet please. Silent. Stop. Kemudian apa? Dilecehkan secara kata-kata, direndahkan. Sakit aku Bu Mega. Kenapa nak? Aku sakit. Aku disakiti oleh teman dengan perkataan. Kemudian apa di sini lagi? Kekerasan fisik dan seksual. Tindakan kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan. Kemudian
dalam hal ini. Banyak anak-anak yang menyembunyikan atau merahasiakan tindakan orang lain yang melecehkan dirinya. Mohon maaf, badan kita tidak boleh dipegang oleh siapapun. Badan kita tidak boleh dipegang oleh siapapun. Kadang-kadang hanya ibu bisa memeluk kita. Nah, dengerin dulu nak. Laki-laki dilarang dipegang bagian belakang oleh siapapun. Laki-laki dilarang dipegang bagian belakang oleh siapapun. Jangan pernah membuka pakaianmu di depan siapapun. Perempuan, jangan pernah tubuhmu dipegang oleh siapapun. Tapi kalau engkau pernah merasakan itu dan kamu pernah alami itu, jangan diam. Orang yang diam, anak yang diam, dia rahasiakan dan terus menerus dia alami, lama-lama anak itu bisa gila. Bukan hanya gila anak-anak, ada yang sampai bunuh diri. Padahal bunuh diri itu masuknya kemana? Neraka. Selesainya pintas, tapi merananya selamanya di neraka. Karena apa? Dia nggak kuat. Aku capek Bu Mega, aku capek, aku nggak bisa. Terus kemana kalian harus bicara? Aku takut. Datangi guru kalian yang kalian percaya. Bu, aku mau cerita. Baik kau laki-laki dan perempuan, semua sama di mata orang-orang jahat. Jangankan manusia, binatang saja mereka bisa jahati, apalagi kita. Nah kemudian perlakuan fisik apalagi yang tadi kalian sebut, ditondok, ditendang. Kekerasan emosional menyebabkan stres, ketakutan, cemas. Ini ketakutan hidupnya. Kalau kalian punya teman yang selalu bawanya takut, apa-apa panik, apa-apa cemas, takut salah, kalian harus tolong. Bukan kalian harus dihina, terus dasar kamu penakut. Kamu dihina terus, kapan dia ditolong? Nah kemudian selanjutnya, mencegah cyberbullying. Nah ini yang namanya medsos. Bagaimana caranya mencegah? Tidak menyebarkan informasi pribadi. Ada anak SD kelas 6 diajak janjian sama pria dewasa karena terlalu membuka diri ketika di sosmed. Akhirnya anak itu dibunuh. Karena memang lihatnya jahat. Makanya hati-hati, jangan pernah menyebarkan informasi pribadi di sosmed. Dikasih alamat rumahnya, divideoin masuk TikTok. Dirinya, wah aku cantik, namaku ini, aku sekolah di ini. Kalian akan dibuntuti kalau ada orang jahat. Nah kemudian, tidak mengunggah gambar komentar, ya, tidak baik, yang bahaya buat orang lain. Ada anak yang akhirnya dilaporkan ke polisi gara-gara mencemarkan nama baik. Perhatikan di sini, menghindari ucapan yang tidak pantas di media sosial. Kadang-kadang di chat mana chat gamers? Wah, di chat gamers itu anak-anak, kata-katanya kotor semuanya. Tidak pantas sebagai anak sekolahan. Stop, jangan pernah kalian chat kata-kata kotor lagi di chat gamers. Tidak perlu perlihatkan, lihat ke depan. Kemudian selanjutnya, tidak menanggapi perundungan, ya, di media sosial. Kemudian kalian expose lagi. Pacaran anak SD di expose lagi. Nah kemudian apa? Menceritakan masalah guru yang ada di sekolah, masalah orang tua kalian expose di sosmed. Padahal itu masalah pribadi mereka. Mereka tidak menyakiti kamu. Ada tidak kejadian ini? Ada. Iseng bawa handphone, gurunya suka melamun, gurunya mungkin dia tidur, di expose. Wah, pencemaran nama baik lagi. Nah kemudian selanjutnya, tempat terjadinya kekerasan di mana? Di keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Di keluarga apa yang kamu alami? Mungkin kamu dipaksa oleh orang tuamu. Harus nilainya bagus. Kalau kamu nggak bagus, kamu nggak usah pulang ke rumah. Betul? Harus bagus, memang harus bagus. Tapi ada orang tua yang harus, kalau tidak dia akan marah. Dapat 9 aja dia marah. Harus 100.
baik, itu hasil terbaikmu. Even hasil terbaikmu mungkin tidak maksimal, ya itulah hasil terbaikmu karena kamu sudah belajar. Tetapi ada orang tua yang harus 100, jadi tertekan. Aku capek, ada anak murid, aku capek Bu Mega, dia nangis. Saya udah dapat 95, tapi mama masih marah, aku harus 100. Kalau kalian alami itu, kalian harus terbuka sama guru kalian. Walaupun niat orang tua baik, namun kadang caranya mungkin menekan kalian. Kalian tertekan. Apalagi bullying terjadi di rumah. Dibedakan antara kakak dan adik. Kemudian apalagi bullying terjadi di sekolah antar kalian, antar seluruh warga sekolah. Bu Mega nggak tahu apa yang kalian alami. Nah kemudian di masyarakat, di lingkungan, apa yang terjadi? Kemudian selanjutnya, apa perbedaan bullying dan bullying? Coba jawab sama-sama. Apa bullying? Apa bullying? Apa bullying? Bullying adalah tindakannya. Bullying adalah pelakunya. Seorang pelaku dia akan kena sanksinya kalau dia melakukan bully terhadap temannya. Sanksi pertama adalah sanksi masyarakat, sanksi sosial. Di antara teman-temanmu kamu bukan dianggap baik, bukan. Kamu akan dianggap buruk karena kamu tukang bully. Itu namanya pelaku. Kamu akan diadukan ke polisi. Karena apa? Karena kamu membuli dan membahayakan temanmu. Banyak sanksi-sanksi lain, sanksi dari guru, sanksi dari kepala sekolah, sanksi di masyarakat. Kamu akan dilabel oleh masyarakat. Wah, dia kan tukang bully. Saya nggak takut, biarpun emak-emak saya juga nggak takut. Hati-hati, jaga hatimu, jaga sikapmu, jaga sopan santunmu. Nah kemudian selanjutnya, coba bedakan, menurut kalian ini bercanda atau bullying? Bercanda atau bullying? Kita lihat ya. Bercanda tujuannya membuat teman senang dan dapat mempererat hubungan pertemanan. Ketika Bu Mega begini kan rambutnya senyum, kamu senang ya Bu Mega pegang rambutnya ya? Baru ngomong, kepancing marah. Hati-hati. Yang baru ngomong kepancing menghakimi. Hati-hati. Yang marah ini kenapa kamu ikut campur? Ini yang kalian harus belajar. Masalah dia adalah masalah dia. Jangan pernah ikut campur. Iya kan ketawa? Jadi beda antara bercanda sama bullying. Bercanda hanya serius. Pasti kamu jadi mau ketawa. Ih kamu iseng. Hanya buat dia senang. Tapi beda dengan maaf. Beda dengan ini nggak ditarik tapi kamu pura-pura goyang-goyang kepalanya ya kayak kesakitan ya. Aduh, sakit. Sekali. Aduh, sakit. 2 kali. Aduh, sakit. Itu hari ketiga. Terus itu bullying atau bercanda? Kalau begini, bercanda atau bullying? Tetap 2 kali. Jangan cepat mengasumsikan semua tindakan itu bullying. Karena ada bedanya antara bullying dan bercanda, anak-anak. Kalau kalian semua disamakan dengan kata-kata bullying, kalian gak punya teman yang hidup di hutan kalau kalian gak mau bercanda. Paham? Jangan aku dikit-dikit, itu bully saya, itu bully saya. Bullying itu terjadi kalau terus-menerus dan menyakiti kita. Faktor penyebab seseorang menjadi perundung karena keluarga, di sekolah, faktor provokasi dari teman-teman kalian, keadaan lingkungan sosial kalian, di rumah, di tempat bermain kalian, di mana kalian suka main bola, di mana kalian suka nongkrong, di mana kalian suka nonton sosmed bareng-bareng, tayangan televisi dan media sosial. Kita lihat selanjutnya. Dampak perundungan bagi pelaku. Betul ceritanya. 1, 2, 3. Saya. Sudah. Oh, masih berisik. 1, 2, 3. Ya? Bisa dengarkan? Gantian, Bu Mega ngomong. Dampak perundungan bagi pelaku penyimpangan perilaku. Orang yang suka bully, perilakunya menyimpang. Dia tidak normal. Mereka mau katakan anak suka bully itu tidak normal.
Anak yang seperti itu adalah anak yang tidak normal, penyimpangan perilaku, masalah hukum, kesehatan mentalnya terganggu, jiwanya terganggu, merasa nggak puas dengan keadaannya. Jangan pikir anak bullying itu puas dengan keadaannya. Enggak, dia nggak puas dengan keadaannya. Dia sebenarnya minder. Penurunan prestasi akademik, siapa pikir, siapa bilang anak yang suka ngebully itu prestasinya bagus? Enggak. Anak yang suka ngebully. Inilah akibatnya. Dia ada di penjara bertahun-tahun. Dia akan putuskan semua pendidikannya, tiap apa yang dia jalani sehari-hari karena dia ngebully teman. Kalian mau di penjara? Coba bilang kanan kiri, kalau kamu di penjara jangan ganggu teman, jangan bully teman. Coba bilang kanan kirimu. Bilang, hai, kalau kamu nggak mau seperti ini, jangan bully teman. Kalau kalian tidak mau mengalami hal yang bagus, jangan kalian lakukan yang buruk. Kalau kalian mau mengalami hal yang baik, lakukanlah yang baik. Nah, kemudian selanjutnya, coba kita lihat gambar apa selanjutnya ini. Nah, faktor penyebab terjadinya perundungan. Apa yang menyebabkan? Rasa tidak berdaya, merasa tidak percaya diri, memiliki ingin hatinya ngatur teman-temannya, ngatur guru, ngatur orang tua. Pokoknya aku bisa ngatur, aku hebat. Jangan pernah kamu ngatur-ngatur saya, aku yang harus ngatur kamu. Kemudian apa lagi? Memiliki keinginan mendapatkan sesuatu, uang jajan, nilai terbaik, nyontek, paksa teman untuk kasih uang, tukang palak. SDW jadi tukang palak, udah jadi preman. Emang bagus enggak? Anak seperti itu tidak normal, tidak, karena jiwanya tegang, tidak punya perasaan. Kemudian selanjutnya, dia pernah dirundung dulunya, dia pernah dibully, sekarang giliran dia balas dendam. Nah, ini yang bahaya. Anak-anak yang perempuan, perhatikan. Kalau kalian dulu pernah dibully, stop balas dendamnya. Kalau dulu kalian pernah diganggu oleh orang lain, jangan kalian lampiaskan kepada teman-teman. Karena itu seperti roda berputar. Masalahmu tidak akan pernah selesai sampai kamu mati. Sampai kita mati. Karena kita semua akan mati kan? Kita akan selesai di dunia ini kan? Nanti kan di dunia ini sementara tidak? Itu akan seperti roda berputar. Terus dibalas. Orang yang dibully juga balas, akan balas lagi, dibully balas lagi, terus seperti roda berputar. Tidak akan pernah selesai. Akhirnya selesainya di mana tadi? Di penjara. Tahu? Kemudian amarahnya diluapkan. Wah, yang penting aku selesai. Hatiku kesel, dia luapkan marahnya supaya plong. Siapa bilang kalau plong itu harus meluapkan marahnya? Lah, apa yang harus dilakukan supaya plong? Kalau kalian muslim, sholat, tahajud kalau perlu. Kalau kalian Kristen, ke gereja. Dekatkan dirimu kepada Tuhan, bukan kalian plong, kalian yang ini senang, bukan. Kemudian selanjutnya, tidak diajarkan. Nah, tadi kalian tidak diajarkan yang baik, nggak percaya. Ada loh, di sekolah diajarkan baik, tiba-tiba di rumah sibuk orang tuanya, kerja dua-duanya. Kalian nongkrong kesana kemari tidak ada yang perhatikan. Coba yang perempuan di belakang tepuk tangan 2 kali, 2 kali, 2 kali, perhatikan ke depan. Kemudian terlalu sering main game, tonjok-tonjokan, tendang-tendangan, nonton di YouTube maki-maki, betul nggak? Maaf ya, dasar kamu, tiba-tiba keluar lagi kata-kata, ya, wah asal semua yang ada di YouTube, keren, keren loh, keren loh, keren, keren. Aku ikuti bukan keren. Anak yang tidak bisa menjaga perkataannya itu bukan keren, itu tidak normal. Karena anak yang tidak bisa menjaga perkataannya, kata-katanya suka kotor, kata-katanya tua binatang, dia tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat.
suka mencaci orang lain. Hai anak-anak yang perempuan, apakah itu normal? Apakah itu normal? Anak yang tidak normal itu adalah anak yang tidak bisa menggunakan akal sehatnya membedakan mana yang baik dan yang jahat. Jangan pikir anak yang dibully yang tidak normal. Kita yang harus normal berpikirnya, anak-anak berpikirnya harus benar. Kemudian selanjutnya, dampak perundungan dan pelecehan seksual bagi korban. Apa dampaknya? Oke, Bu Mega mau ke perempuan sebentar. Boleh Bu Mega lewat? Permisi, mungkin kamu agak mundur sedikit sayang. Ya, permisi. Dan kamu duduk sebelah sini boleh? Maaf ya nak, kamu baik. Terima kasih, maaf permisi. Iya. Bu Mega mau berdiri sini aja. Anak yang mengalami perundungan dan pelecehan seksual, dia cenderung menyendiri, tidak mau bergaul, takut, bisa jadi dia diancam. Kemudian yang kedua, anak yang mengalami bully atau perundungan dan pelecehan seksual, bukan hanya menyendiri, tapi dia bawaannya cemas, ketakutan, shaking, gemeteran, dikit-dikit, aduh takut, dikit-dikit ketakutan, memutuskan sesuatu takut salah, bersikap takut salah, jadi hidupnya sudah salah. Kemudian apa lagi? Apalagi anak yang mengalami perundungan, selain dia cemas, takut, coba baca apa? Yang keras baca. Yang keras 1, 2, 3 baca. Dia konsentrasinya kurang kalau belajar, karena pikirannya banyak masalah. Kemudian apa lagi? Gangguan mental. Ada loh anak yang dibully sampai sakit jiwa. Anak yang dibully, anak yang disakiti terus menerus, yang dihina terus menerus, ada loh sampai di rumah sakit jiwa. Apakah kalian mau merugikan teman? Kalian mau merugikan teman? Harusnya dia punya masa depan. Dia akhirnya berbulan-bulan ada di rumah sakit jiwa. Kalian mau mengalami itu? Kalian mau melakukan bully? Tapi katakan sama-sama bullying. Sama-sama bullying. Hanya merugikan orang lain. Menghancurkan masa depannya. Saya anak baik. Pembuli. Saya mau jaga lidah saya. Perkataan saya. Sikap saya. Tindakan saya. Saya tidak mau menyakiti siapapun. Janji? Janji? Ini korban. Kalian boleh korbannya siapa? Baru kan kejadiannya di Bekasi? Di SD Negeri Kota Bekasi. Bu Mega sebutkan. Korban bullying siswa SD di Bekasi harus diamputasi dan kini dirawat di Darmais hingga meninggal dunia. Makanya nak, perhatikan. Kalau kalian bertindak, hati-hati. Kalau kalian berkata-kata, hati-hati. Ada anak yang main ya tuh ya. Tahu kan? Coba kamu berdiri sini. Berarti kan cuma yang perempuan. Diri. Yang berisik, lihat ke depan. Nih. Oke. Kamu lucu banget ya. Diselengkat kakinya, dia jatuh kena ekornya. Ada yang sampai cacat. Hati-hati. Jangan main seperti ini. Dia jatuh kena ekor sini. Silakan dulu, terima kasih. Coba perhatikan. Kalau jatuh kena ekor sini, nih, dia akan cacat pertama, atau dia bisa meninggal. Makanya kalau main juga hati-hati. Nah, ini meninggal dunia. Bu Mega dapat kabar akhirnya anak tersebut yang dibully sama temannya, yang terus-menerus disakiti akhirnya meninggal dunia. Anak yang demikian, anak yang diganggu, kehilangan konsentrasi, psikisnya terganggu, jiwanya terganggu, cemas,
masih berusaha bisa buat jajan. Hidup kalian ini seperti ini. Mau kalian punya salah sekalipun, mau kalian punya kehancuran hidup, mungkin kalian dibully, mungkin kalian ditindas, mungkin kalian dilecehkan, mungkin kalian gak berharga di mata orang. Tapi ingat, kalian itu di mata Tuhan berharga. Kalian itu di mata Allah itu berharga. Kalian itu ciptaan yang mulia. Kalian hidupnya punya value, kalian hidupnya punya nilai. Maka dari itu kalian harus jaga hidupmu. Jadilah anak yang baik. Karena kurang saja kalau kita ingat-ingat nanti kita belum bisa buat jajan. Ingat, hidup kita seperti itu anak-anak. Engkau berharga di mata Allah. Gak ada kata jelek, kata gendut, kata kurus, kata hitam. Gak ada, semua itu mulia. Sekali lagi nih, lihat dipegang. Kalau kalian menghina teman kalian sama aja menghina ciptaan Allah. Paham? Kemudian, kalian harus punya ciri-ciri ini, perhatikan. Gak bisa tidur, susah tidur, tidurnya selalu pagi, stres dia. Kemudian, moodnya berganti-ganti, kadang marah, kadang baik, kadang marah, kadang baik, jadi stres. Sering nangis, bawahnya pengen nangis karena dia sedih. Kemudian pengen marah. Terus pagi-pagi sudah sakit, gak mau ke sekolah. Kenapa kamu gak mau sekolah? Sakit bu. Padahal yang sakit badannya atau hatinya? Hatinya, jiwanya. Kemudian apa? Dia gak mau kumpul sama teman-temannya. Dia menyendiri, bertindak agresif, tidak beralasan. Kemudian apa? Menolak mengungkapkan masalahnya, gak mau orang lain tahu masalahnya karena dia malu. Kemudian ada bekas pukulan, ada perbulan, ada hal yang muncul di badannya. Halo, halo. Baik. Nah, caranya kalian tolong teman kalian. Inilah tujuannya. Ini bukan hanya tugas guru anak-anak. Ini tugas kalian semua. Punyalah hati yang belas kasih sama teman. Sama punya kasihan ya teman aku ya. Punya hati yang penuh kasihan. Apa yang harus dia perhatikan? Coba lihat temannya. Perilakunya berubah nggak? Halo? Perilakunya berubah nggak? Yang tadinya rame, happy, tiba-tiba dia pendiam. Datangi dong. Hei, kamu kenapa? Kok sekarang pendiam? Cerita tak apa-apa sama aku. Kalau kamu nggak cerita sama aku, boleh kok nggak kata guru ya. Kalian harus tolong. Siapa mau tolong teman angkat tangan? Siapa mau tolong teman angkat tangan? Jadi penolong, bukan pelongrong. Turunkan tanganku. Lihat tanda-tanda fisiknya. Kalau di fisiknya itu banyak luka, kasih tahu sama gurunya. Bu, itu kayaknya badannya banyak yang memar bu, banyak yang luka bu, dia kesakitan bu. Bisa jadi temanmu nggak berani ngomong, tapi kamu harus tolong teman kamu. Nah kemudian dia sendiri, dia tidak mau ikut kegiatan-kegiatan. Kemudian kesehariannya dia berubah perilakunya. Kemudian emosinya berubah. Yang dulu anaknya happy tiba-tiba bawanya ketakutan. Atau dia dari dulu ketakutan, dari kecil udah ketakutan. Ada apa ya sama dia? Kok dia selalu bawanya ketakutan? Nah, apa yang harus dilakukan untuk menghentikan pelecehan seksual? Yang harus dilakukan adalah ada orang yang ganggu-ganggu, ada orang yang pegang-pegang kita. So, aku nggak mau dipegang-pegang. Dia terbuka apa adanya kepada yang kamu percaya. Kedua, jauhi dan hindari pelaku itu. Jangan dekat-dekat. Halo. Mencari pertolongan. Tegas dan berani. Jangan sendirian di area pelaku. Kalau pelaku di area itu, kamu jangan sendirian. Kalau terpaksa kamu harus melewati jalan itu. Merespon dengan penolakan, lari. Jangan dekat-dekat, jangan mau dekat, lari. Paham? Bagaimana cara menghentikan bullying? Komunikasi dengan orang yang percaya, jangan ragu lapor. Upaya untuk tampil percaya diri, jangan tampil lemah. Tampil percaya diri, kamu berani. Bukan berani membalas, tapi kamu berani. Kamu jangan ganggu saya ya. Kamu jangan ganggu saya. Kamu dua kali. Awas, kamu jangan ganggu saya ya. Kemudian, saat berdialog dengan pelaku harus tegas, jangan lemah. Anak NPDB 2 nggak ada yang lemah, semua tegas.
komitmen resmi antara sekolah dengan kalian. Tadi itu adalah komitmen, jangan berulang lagi. Nah sekarang, anak-anak, kalian akan mendapat lembaran yang akan kalian isi yang apa adanya. Jangan takut anak-anak untuk mengisi apa adanya. Di sini ada tulisan, apakah kamu pernah mengalami perundungan? Kalau pernah, kalian cetak pernah, dicetak ya. Kalau tidak pernah, kalian cetak tidak pernah. Kalau pernah, kapan kalian lakukan? Perundungan yang seperti apa? Nah sekarang kalian akan ditulis ini di sini, ya, akan dibagikan. Tulis apa adanya dan tidak berisi. dengan jujur, nanti dia bisa dibantu sama bapak ibu gurunya. Ya, kalau memang anak-anak pernah mengalami pemberian, ceritakan bentuk pemberiannya apa. Ya, nanti dia dibantu sama bapak ibu gurunya supaya kalian tertolong, supaya anak-anak merasa aman di sekolah. Ya, coba sekarang semuanya tenang, pikir baik-baik, tenang tidak ya, saya mengalami perundungan, atau jangan-jangan kita loh yang menjadi pelaku. Justru saya yang bertemu teman, tapi saya mau berubah. Kok nggak tulis di situ? Ya, jujur, itu kamu menghadapnya ke sini. Mau melihat siapa sih? Mau lihat siapa, Sony? Mau lihat Tiara?
seperti apa sih yang harus kita bangun, yang harus kita bentuk, yang harus ada di dalam hidup kita. Karakter seperti apa? Kemudian lingkungan belajar yang positif itu yang seperti apa? Lingkungan belajar yang positif itu artinya lingkungan belajar yang baik, yang nyaman, yang menyenangkan, ya. Kalau datang ke sekolah itu gembira. Sekarang mereka mau tanya sama kalian, pernahkah kalian mengalami perasaan kalau mau datang ke sekolah tidak senang? Angkat tangan. Gak apa-apa, jujur. Ya, ada. Ya, gak apa-apa. Oke, yang angkat tangan. Biasanya nih yang tidak senang habis ribut sama temannya, benar nggak? Biasanya yang nggak senang nih habis dimarahin gurunya. Betul? Nah, coba tidak senang. Biasanya kamu apa yang kamu alami? Kenapa pernah merasakan perasaan tidak senang? Apa? Malas kerjain tugas. Tuh kan, tidak senang datang ke sekolah karena PR-nya belum selesai, malas mengerjakan tugas. Ada yang begini dari rumah, Kang, ayo cepetan bangun. Ke sekolah? Enggak. Malah aku sakit. Siapa pura-pura sakit coba? Pernah pura-pura sakit karena kamu ke sekolah kadang-kadang? Sangat bukannya senang orang jujur, tapi tangan buat anak yang jujur. Nah, ini dia. Pernah pura-pura sakit ya? Iya, biasanya malas ke sekolah kenapa? Pura-pura sakit, iya malasnya itu kenapa malas ke sekolah? Berantem sama teman. Pelajarannya banyak katanya. Iya, pelajarannya banyak, aku pusing gitu ya. Oke, terima kasih buat kalian yang jujur. Nah sekarang kita mau belajar selanjutnya. Nah, anti perundungan di sekolah. Apa sih perundungan itu? Bully. Apa sih itu bully? Sebentar, kita belajar sama-sama siap? Anti perundungan di sekolah. Stop perundungan atau bullying. Yuk kita sama-sama bilang stop bullying, gitu ya. 1, coba kamera ke sana Miss Wendy. 1, 2, 3. Stop bullying. Tangannya kurang mekar, kurang naik. 1, 2, 3. Stop bullying. Iya keren. Kita mau lihat selanjutnya. Kalian punya hak. Sama-sama bilang saya punya hak. 1, 2, 3. Saya punya hak. Kita lihat hak apa. Pertama, hak untuk hidup. Kalian punya hak untuk hidup. Hidup nyaman, hidup tenang, hidup enak, hidup bahagia, betul? Kemudian yang kedua, kalian punya hak untuk tumbuh kembang. Ada anak yang pertumbuhannya itu terhalang, karakternya terhalang, tumbuh kembangnya terhalang. Karena apa? Karena ada yang bully dia di rumah, dibully dia di sekolah. Apa artinya bully? Coba kita lihat. Kemudian yang ketiga, hak perlindungan. Kalian punya hak untuk dilindungi karena kalian ciptaan yang berharga, karena kalian itu manusia yang mulia. Kalian itu berharga di mata Allah. Kalian itu berharga di mata kita semua. Kalian itu berhak dilindungi karena kalian kita semua adalah manusia. Kemudian hak untuk berpartisipasi. Tidak ada yang bisa menghalangi kalian untuk terlibat dalam pembelajaran, terlibat dalam mengungkapkan pendapat, terlibat dalam membersihkan sekolah. Kalian punya hak. Kalau ada yang menghalangi, kamu gak usah bersih-bersih, gak bersih kerjaannya, gak bisa. Kamu punya hak untuk itu. Saya punya hak, ini sekolah saya mau bersihkan, saya mau rapikan. Kenapa saya gak boleh? Kalian punya hak. Kalian boleh melakukan apa saja asal melakukan yang baik. Nah sekarang kita mau belajar. Semua hak-hak kalian itu harus kalian peroleh. Kalian harus peroleh semua hak itu. Kalian harus rebut semua hak itu. Karena kalian punya hak untuk hidup senang. Kalian punya hak untuk hidup tenang. Punya hak untuk bahagia. Kemudian kalian punya hak untuk bertumbuh. Kalian punya hak untuk dilindungi anak-anak. Kalian juga punya hak untuk berpartisipasi, untuk terlibat. Nah sekarang kita mau lihat selanjutnya. Apa sih itu perundungan? Ya, perundungan yang lebih dikenal dengan bullying. Ya, coba perhatikan semua. Nanti Bu Mega akan ke belakang tanya. Jangan ada yang tidur, angkat badannya. Lihat ke belakang, ke depan. Perundungan yang lebih dikenal dengan bullying merupakan perilaku yang merugikan atau menguntungkan. Sekali lagi, perundungan
besok dia lakukan lagi, besok dia tendang temannya, besok juga dia pukul temannya, besok lusa, terus menerus. Setiap hari kalau ketemu sama si itu, dia selalu mengganggu. Itu secara fisik. Kemudian secara verbal. Apa itu verbal? Dengan berkata. Contohnya apa? Menghina, menyebutkan nama orang tua, betul? Merendahkan temannya, menghina karena agamanya beda, menghina karena sukunya beda. Penghinaan dan perkataan yang merendahkan orang lain yang dilakukan terus menerus, itu namanya bullying secara verbal, secara perkataan. Kemudian yang selanjutnya apa lagi? Secara psikologis, diintimidasi. Artinya diintimidasi, ditakut-takutin. Kalau kamu nggak kasih contekan ke saya, awas kamu lihat pulangnya. Kalau kamu nggak kasih uang jajan ke saya, awas kamu nanti pulangnya. Ini yang namanya bullying. Secara psikis, mental kalian ditekan oleh si pembuli. Kalian punya mental down, jatuh mentalnya, harga dirinya jatuh, hidupnya cemas, datang ke sekolah nggak nyaman, malas ketemu dia karena dia selalu bully saya. Artinya bully itu terjadi terus menerus anak-anak. Kalau cuma sekali nih, hari ini nih terjadi, kalian berantem sama teman, itu bukan bully, itu berarti kalian sedang bertengkar. Tapi kalau kalian setiap hari, setiap ketemu, besok lagi, besoknya lagi, ketemu sama dia dengan orang yang sama, kamu selalu dipukul, kamu selalu ditekan, kamu diperkatakan kata-kata yang negatif, yang menghina, yang mencela, kemudian kamu diintimidasi, psikisnya dibikin down, mentalnya dibikin jatuh, diancam-ancam, ditakuti, itu yang namanya bully. Ingat, seseorang yang membuli orang lain berarti dia tidak normal, emosinya tidak normal. Jangan pikir anak yang suka bully itu normal. Tidak. Anak yang suka bully itu emosinya tidak normal. Berarti anak tersebut harus dibawa ke psikolog karena dia punya mental dan emosi yang tidak normal. Kalian harus kasih tahu kalau itu terjadi, jangan didiamkan. Jangan takut sama si pembuli, karena ketika kalian takut, kalian akan bikin suasana di sekolah tidak nyaman, dan orang yang tidak normal itu semakin tidak normal hidupnya. Nah, kemudian di sini apa? Ada penindasan, ada kekerasan yang dilakukan dengan sengaja satu orang atau kelompok. Apa yang dinamakan kelompok? Misalnya ada 2 orang atau 3 orang, dia menyakiti temannya setiap hari. Itu berarti kelompoknya tidak normal, anak-anak. Nah, kemudian di sini dikatakan apa lagi? Kekerasan yang dilakukan dengan sengaja satu orang atau sekelompok yang merasa dirinya lebih kuat. Nih saya, siapa yang bisa lawan saya? Sombong. Orang sombong suatu saat akan jatuh juga, betul? Orang sombong suatu saat akan jatuh juga, betul? Nah, kita lihat nanti jatuhnya seperti apa. Nanti kamu lihat ini, ya. Nah, kemudian di sini apa? Merasa dirinya berkuasa. Aku ketua kelas, yang macam-macam. Jadi, oh nggak bisa. Aku penguasa daerah ini, bapakku itu penguasa daerah ini, bapakku itu polisi, bapakku itu pejabat bapakku. Jangan bawa-bawa orang tua. Kamu adalah kamu yang sedang berjalan menuju masa depan. Paham? Bilang sama-sama saya. Satu dan tiga saya. Satu dan tiga saya adalah pribadi yang mempunyai prinsip. Saya adalah saya. Bapak saya, bapak saya. Jangan disamakan anak-anak. Bapakku kaya, bapakku. Kamu di mana? Ada nggak? Pernah dengar nggak ini? Bapaknya kaya, anaknya miskin suatu saat. Pernah dengar itu? Makanya nggak boleh sombong anak-anak, karena Tuhan itu, Allah itu tidak tutup. Nah, dia melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Nah, tujuannya apa bullying itu? Coba baca sama-sama. Coba Bu Mega Profesor. Apa sih tujuannya bullying itu? Ada yang tanyakan? Apa tujuannya? Untuk apa dibawa?
Reni? Jelaskan soal sosial, verbal, fisik, seksual, dan emosional. Coba Miss Reni. Pengen tahu nih anak-anak. Oke, ya selamat pagi anak-anak. Nah, belum kedengaran suaranya sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Mantap ya. Tadi pasti sudah mendengar penjelasan dari Ibu Mega. Sekarang misalnya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perundungan. Tadi perundungan itu apa? Bully. Ya, mungkin anak-anak sekarang itu familiarnya dengan kata bully ya. Ah, dia tukang bully gitu ya. Jarang-jarang mungkin kita dengar perundungan-perundungan. Nah, di sini kita mau belajar tentang bentuk-bentuk perundungan. Jadi ada 4 bentuk perundungan atau bentuk bully. Yang pertama itu adalah kekerasan sosial. Kekerasan sosial itu yang seperti apa? Kekerasan sosial itu adalah sederhananya tuh sebagai penyebar gosip. Misalnya tanya di sini, adakah anak-anak dari sekolah Jengah Sampurna 11 yang suka gosip? Kecil-kecilnya, orang tua juga nggak ada. Masa? Mantap ya. Ternyata suka menggosip, ya, fitnah itu adalah merupakan kekerasan sosial. Sekarang tanamkan di pikiran anak-anak. Berarti kalau saya suka menggosip, kalau saya suka fitnah, artinya saya juga seorang pembunuh. Kalau gosip itu biasanya yang dibicarakan itu hal-hal baik atau hal-hal yang negatif? Iya. Artinya ketika kita sedang gosipin seseorang, gosipin teman kita, ada sebenarnya kita sedang menyebarkan hal-hal negatif tentang teman kita. Itu jahat, nggak boleh, ya. Menyebarkan gosip, fitnah, ya, mengecualikan atau mengisolasi korban. Anak-anak tahu arti mengisolasi korban? Temennya diasingkan, gak ditemenin. Ada nggak di sini yang suka ajak temennya untuk jangan temenan, bisa temenan sama udah, temennya sama ini aja, dia nggak usah. Ada yang seperti itu. Aduh, nggak usah tunjuk-tunjuk temennya. Kalau itu adalah kita harus berubah. Ya, suka gosip, suka fitnah, mengecualikan atau mengisolasi korban. Artinya tadi ya, mengasingkan teman. Kita nggak mau temenan sama dia, itu sudah termasuk dalam bentuk bully. Media sosial atau teknologi juga bisa digunakan untuk menyebarkan pesan negatif kepada korban. Siapa yang di sini di rumah diizinkan untuk pegang HP? Siapa? Seberapa banyak dari anak-anak yang menggunakan HP untuk kegiatan yang positif? Siapa yang sering menggunakan HP-nya untuk kegiatan-kegiatan negatif? Misal, ini lebih kepada menyebarkan hal negatif tentang teman ya. Siapa yang di sini suka menggunakan stiker wajah temannya, lalu di-send di WA? Kalau lagi chattingan terus kita ada stiker, ya. Terus stikernya itu stiker aib, temannya lagi tidur, lagi ngomong gitu ya. Temannya lagi bengong, temannya lagi apa? Ternyata kalau anak-anak melakukan seperti itu sudah termasuk tindak bully loh. Anak-anak tahu foto aibnya, ya muka lagi ngantuk, muka lagi bengong, muka lagi tidak terkontrol, tiba-tiba di-upload di sosmed sama teman, senang seperti itu. Nah, itu juga yang dirasakan oleh teman-teman kalian ketika stiker aibnya atau foto aibnya kalian share, kalian upload di sosmed. Itu mengganggu emosinya, makanya dikatakan sebagai kekerasan sosial. Terus kemudian ada kekerasan emosional. Tadi kekerasan verbal sudah ya, lewat kata-kata. Kekerasan fisik dan seksual tadi juga sudah. Nah, yang keempat ada kekerasan emosional. Kekerasan emosional itu adalah tidak kekerasan yang menyebabkan kita stres, kita cemas, kita takut karena kita diancam, kita diintimidasi, dan kita dihina. Ya, jadi kalau misalkan tindakan itu membuat anak-anak merasa sedih, cemas, takut karena anak-anak diancam, diintimidasi, dihina, artinya itu merupakan tindak kekerasan emosional. Ya, ini akan melukai. Jadi ketika anak-anak menghina teman, ya, sesungguhnya anak-anak itu sudah mengancam atau melukai hati dari teman-teman tersebut. Ya, jadi nanti hal ini akan dibahas lebih lanjut. Tapi ini adalah bentuk-bentuk perundungan, ada kekerasan sosial, kekerasan verbal, fisik dan seksual, dan juga kekerasan emosional. Dan nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ibu Mega. Iya, dan Ibu Mega mau tanya sekali lagi, apa itu kekerasan sosial? Sosial. Nah, sosial itu apa tadi? Positif. Terus? Fitnah. Terus? Temannya dikucil? Tidak diteman? Apa tadi itu? Kekerasan verbal? Menghina dengan perkara? Apa itu kekerasan fisik? Iya. Nah, kemudian di sini ada kekerasan emosional. Apa itu? Intimidasi, ditakut-takut, diancam. Ada lagi satu, ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu adalah
perhatikan, kalian suka mengganggu temannya dengan memegang kemauannya, itu nggak boleh. Kalau sampai terjadi kecelakaan, kalian bisa dipenjara. Karena di daerah kemauan itu nyambung ke napas kalian. Bisa hati-hati, itu bukan untuk bermain. Tiba-tiba kalian main-main di tangga, itu nggak boleh, nak. Karena kalau sampai pingsan nggak bisa nyawa lagi, kalian mau di penjara. Jangan pernah pegang, jangan pernah ditendang, jangan pernah ditangkap bagian kemaluan. Itu berbahaya. Ada yang pernah nendang ke teman-temannya? Jangan. Kemudian yang kedua, itu antar kalian. Kalian harus belajar menghargai wanita. Jangan pegang-pegang tangannya, jangan pegang-pegang pundaknya, badannya jangan dipegang karena itu berdosa. Kalau sampai itu terjadi, ini yang namanya pelecehan seksual. Paham? Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana cara mencegah cyberbullying yang tadi yang Miss sampaikan? Duduk di TikTok, di sosmed. Siapa yang punya Instagram angkat tangan? Wow, turun. Siapa yang punya TikTok angkat tangan? Wow, turun. Kalian hebat ya, sudah ada di sosmed. Tapi tidak boleh menyebarkan informasi pribadi anak-anak. Kan pernah dengar kan di TikTok kan ada anak kelas 6 kenal lewat sosmed, diajak janjian pulang sekolah, terus nggak pulang-pulang, diculik. Pernah dengar nggak? Pernah kan? Hati-hati nak, jangan. Halo yang ngobrol di sana, jangan letakkan alamat rumah kalian di sosmed. Jangan kasih tahu nama lengkap kalian di sosmed. Nanti kalian bisa dibuntuti sampai rumah. Itu gampang dilacaknya. Dibuntutin sampai rumah, diajak janjian, dikasih uang jajan, habis itu dibawa. Makanya hati-hati nak. Caranya mencegah cyberbullying itu adalah kalian jangan pernah letakkan data pribadi di sosmed yang nantinya akan dibully juga sama orang nih. Misalnya nih, oh aku tahu tuh rumahnya di sana tuh, di dasar hidungnya mencong, mulutnya mencong, dibully di sosmed, di komentar-komentar. Pernah baca komentar-komentar? Nah kemudian apa? Tidak mengunggah gambar, menulis komentar atau informasi yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Anak-anak, kan ada yang di penjara gara-gara komentar, ya kan? Artis dikomentarin, akhirnya dipanggil polisi. Pernah dengar itu? Hati-hati kalau komentar. Kalau nggak penting nggak usah. Menghindari ucapan di media sosial yang tidak pantas. Kata-kata maaf nih, jangan pernah ucapkan anjrit anjay. Jangan, itu tidak baik. Kesannya gaul, enggak gaul itu. Itu menghancurkan diri kita sendiri. Nah, stop. Kalau Bu Mega bilang stop, jangan katakan stop. Karena supaya tidak menjadi kebiasaan. Apalagi kata-kata negatif. Nyet, masa temennya dipakai monyet? Ada lagi kata-kata untuk teman? Apa coba? Emang boleh begitu? Jaga lidah kalian. Jaga lidah kalian. Kalau kalian gak mau binasa nanti, karena lewat lidah kalian bisa binasakan diri sendiri, betul? Iya, masa manusia dipakai binatang? Berhenti dia sama-sama, stop! Sama-sama, stop! Kata-kata yang negatif. Sekali lagi, stop! Kata-kata yang negatif. Mama bilang kanan kiri, udah ya, jangan ngomong gitu lagi. Coba bilangin dulu kanan kirinya. Kalian jangan ngomong. Satu, dua, tiga, stop. Tidak menceritakan masalah kamu di sosmed, curhat-curhat di sosmed. Ya. Nah, kemudian di sini, di mana tempat terjadinya kekerasan? Di mana? Di sekolah, terus keluarga, terus masyarakat. Nah, sekarang Bu Mega mau tanya, kalau di keluarga itu apa sih misalnya? Mamanya dia, mamanya datang-datang. Tiba-tiba kalian pulang sekolah, dari sini. Mendapat nilai 0. Assalamualaikum. Kamu udah pulang? Udah mama ulangan aku. Padahal nilainya 8. Kok 8 sih? 100 dong. 100 dong. Setiap pulang, assalamualaikum mama, aku dapat 90. 100 dong. Kok 90 sih?
digituin? Udah bagus minta bagus lagi. Sebenarnya anak-anak itu sama dengan bully. Karena maunya udah bagus minta lebih bagus lagi dan setiap hari kalian dimarahi. Bisa gitu di rumah. Kakak datang-datang dicuel, ditoel, dicubit, iseng. Nanti besok pulang sekolah kalian datang dicubit lagi, dicuel. Itu terjadi di rumah. Menyakiti diri kita, menyakiti badan kita, iseng sih. Tapi sampai nangis-nangis kalian bilang jangan kak, aku gak suka digangguin. Tapi masih digangguin lagi terus tiap hari. Itu bisa terjadi di keluarga. Nah kemudian yang kedua di lingkungan masyarakat. Siapa di sini yang suka main futsal di luar? Pernah nggak digangguin teman? Pernah nggak kalian gangguin teman? Nah, di saat kalian main di lingkungan masyarakat, kalian juga ingat nggak? Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pembuli. Kalau kalian dibully, lebih baik kalian pulang. Jangan menyerahkan diri untuk dibully. Nih bully saya. Jangan. Tapi kalian pulang ke rumah. Lebih baik kalian hindari teman-teman seperti itu. Karena itu bisa merusak mental kalian. Nah, kemudian apa? Di lingkungan sekolah. Kalau terjadi di sekolah, apa yang kalian harus lakukan? Datang kepada bu. Jangan takut. Bilang sama-sama, jangan takut. Bilang depan belakang, kamu jangan takut. Bilang. Nah, lihat sini. Apa bedanya bullying sama bully? Bullying itu tindakan. Kalau bully itu pelaku. Si tukang bully itu pelaku. Kalau bullying itu yang dilakukan. Nah, kemudian ada bercanda dan bullying. Di belakang lagi bullying apa bercanda ya kira-kira ya? Coba perhatikan semuanya ke depan. Ada bercanda dan bullying. Apa bedanya bercanda dan bullying? Bercanda tujuannya membuat kita senang. Kalau bullying membuat kita sakit. Jadi yang harus kita lakukan adalah membuat teman kita senang. Kalau senang, hubungan kita semakin erat. Mau ditonjok temannya? Hah? Nah, makanya perhatikan ke depan. Lakukan yang baik supaya hubungan dengan teman itu baik. Jangan menyakiti teman. Nah, sekarang ini kita lihat faktor penyebab seseorang dari pembuli atau perundungan. Biasanya dari keluarga. Keluarganya keras, suka mukul. Wah, tiba-tiba anaknya jadi suka mukul juga. Ya kan? Betul nggak begitu? Ada nggak yang maaf ya, orang tuanya keras? Ada nggak di sini? Ada. Terus tanpa kalian sadari, kok aku juga keras sih sama teman, ya kan? Nah, faktor dari sekolah, terpengaruh teman-temannya diajakin. Tahu nggak? Kamu nggak usah temenan sama dia, kita peduli lagi di pulang sekolah. Apa begitu? Nah, saling mempengaruhi. Di sekolah teman-temannya diajak membuli temannya. Kemudian apa? Faktor kelompok sebaya di antara kalian. Tayangan televisi dan sosial. Lingkungan sekolah, sosial. Di lingkungan kalian, di tempat tinggal kalian. Di lingkungan masyarakat kalian ngumpul sama teman-teman yang tindakannya kasar, kata-katanya kasar. Terus kalian terpengaruh, kalian ikuti. Dianggap kalian itu baik, enggak. Justru itu membuat kita jadi tidak emosinya. Nah, tayangan televisi dan media sosial, handphone. Siapa yang suka main game Mobile Legends? Ada di situ yang tonjok-tonjokan? Ada? Ada yang lebih parah lagi tonjok-tonjokannya, apa namanya? Apa? Perang ya? Sama Smackdown. Jadi yang dibanting-banting itu gulung-gulung itu badannya. Nah, sekarang perhatikan semua. Tepuk dia. Kalau kalian nonton media sosial, nonton TV, main game, kalian praktekkan ke sekolah, kalian bisa jadi pribadi tukang bully. Kalian jadinya keras dan kasar. Karena yang di otak kalian itu diisinya sama kekerasan. Main game terus, pagi siang malam main game terus. Jadi kalian nggak puas di situ, kalian tonton temennya begitu? Tidak betul. Jangan pernah lakukan itu karena inilah faktor penyebab seseorang jadi pembuli. Nah, sekarang nih lihat nih, ini yang mereka bilang. Tahu ceritanya nih? Tepuk dia.
Bu Mega bilang mereka ini orang ini nggak normal. Kalau normal, dia tahu kalau nyakitin teman kayak gitu nggak akan. Dia kalau normal ya, kalau nyakitin teman itu berbahaya dia akan tahu. Karena dia nggak normal emosinya, dia sampai nggak tahu kalau nyakitin teman itu berbahaya. Perilakunya menyimpang. Wah, coba kamu berdiri sini. Dia depan. Dibaca lagi ya. Kamu mereka berdiri sini. Kasih nggak? Kasih nggak? Karena dia nggak punya duit. Wah, itu kan terjadinya kan betul nggak? Coba kamu bilang terima kasih. Akhirnya apa yang terjadi? Hari pertama, hari kedua dibully lagi, hari ketiga dibully lagi, sampai akhirnya dia masuk apa? Penjara. Kenapa dia bisa masuk penjara? Karena dia membuli temannya, penyimpangan perilaku, dia berhadapan dengan masalah hukum, mentalnya terganggu. Betul mentalnya terganggu apa boleh kan? Turunnya prestasi, yang tadinya bisa berprestasi jadi tidak berprestasi. Nah, ada lagi loh kejadian, mau lihat nggak? Ya. Nah, nanti kita di sini ada kejadian lagi. Ya. Faktor penyebab terjadinya perundungan, pertama dia tidak percaya diri. Jadi seseorang yang tukang bully sebenarnya dia bukan merasa hebat, dirinya hebat, maaf maksudnya dirinya hebat, tapi sebenarnya dia itu pribadinya apa? Tidak percaya diri. Inginnya ngatur teman. Kamu sana, kamu sini, kamu sini, kamu sana. Ada di sini suka ngatur teman? Ada? Mengatur teman tujuannya baik apa? Tapi ngatur teman hanya untuk dirinya sendiri. Itu yang dinamanya faktor penyebab dirinya bisa membuli teman. Memiliki keinginan atau mendapatkan sesuatu, yaitu tadi pengen dapat apa? Duit. Terus mengalami perundungan di masa lalu. Nah, coba ini yang ada di depan ini, lihat sini coba. Orang yang suka bully biasanya penyebabnya tadi, dan penyebab lainnya karena dulunya pernah dibully, terus dia balas dendam ke orang lain. Itu yang harus dihindari. Kalau kalian pernah dibully, kalian harus datang ke guru, minta waktunya guru untuk ngobrol, bukan ngobrol begini sama temannya, tapi kamu datang ke guru. Bu, Pak, saya mau ngobrol, saya pernah dibully, tapi hati saya pengen banget kebalas. Pak, Bu, tolong saya nggak mau jadi sama seperti dia. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana supaya kita tidak jadi tukang bully? Ya, bagaimana caranya? Harus dekat dengan Allah. Yang ngaji ya ngaji. Kalau yang ke gereja ya ke gereja. Kalau ke pura ya pura. Kan sesuai agama masing-masing kan? Tidak boleh mengejek agama orang lain. Karena itu tidak baik. Tapi kita harus menghargai orang lain. Nah, nih korban bullying siswa SD kelas 6 di Bekasi harus dipotong kakinya, diamputasi, dan ini dirawat di rumah sakit Darmais sampai akhirnya ini anak meninggal dunia gara-gara diganggu terus sama temennya, dibully sama temennya. Duduk yang tegak. Sampai akhirnya dia masuk rumah sakit, sakit badannya, sakit hatinya, sakit mentalnya, sampai dia meninggal 2 minggu lalu dari SDN Negeri Kota Bekasi. Sekarang anak-anak coba Bu Mega mau tanya, jujur ya, siapa di sini yang pernah? Nggak apa-apa, jangan takut. Bu Mega nggak akan lapor polisi, enggak. Bu Mega cuma mau kalian jujur aja. Kalau temennya jujur jangan diejek. Kalau kamu ejek berarti yang ejek itu tukang bully. Diejek hari ini diejek, besok diejek, besok lusa diejek, terus-terusan. Sekarang mereka mau tanya, pernah nggak sih kalian itu ngebully teman kalian? Angkat tangannya. Jujur aja, nggak apa-apa. Angkatin tinggi. Pernah nggak? Nggak usah nunjuk temennya, kamu sendiri. Hari ini disakiti, besok disakiti, besok lusa disakiti. Pernah nggak kalian menyakiti teman secara terus-terusan? Angkat tangannya. Ada?
diam ya, karena mikirin aduh aku dibully di sekolah, susah tidur cemas, makannya nggak teratur, harusnya makan siang yang kemarin nggak makan, terus mood kadang-kadang marah kadang-kadang enggak, terus dikit-dikit nangis, tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah, emosinya jadi nggak stabil orang yang dibully loh nak. Kalian udah menyakiti jiwanya. Nah, kemudian apa? Dia nggak mau bergaul. Ada nggak teman-teman kalian yang suka menyendiri di sini? Nggak mau bergaul, nggak mau main sama-sama. Terus dia bersikap apa? Tindakannya agresif, cepet banget marah. Kemudian apa lagi? Ada bekas memar. Nah, kalau kalian dapatin teman kalian ada pernah dipukul, memar, kalian tanyain, kamu kenapa? Kok badannya memar? Kok badannya luka? Kasih tahu sama gurunya. Siapa tahu nak, kalian nggak tahu pulang sekolah dia digebukin orang misalnya, pulang sekolah dia di rumah dipukul, ternyata di sekolah di kamar mandi dia pukul. Coba kalian perhatikan temannya, kalian sampaikan kepada guru. Nah, perhatikan perubahan perilaku nih, caranya menolong teman. Coba lihat gambarnya di situ. Perubahan perilaku, tanda-tanda fisiknya dilihat, dia sendirian terus, kamu deketi, ajak main. Nah kemudian apa? Perubahan dalam kegiatan belajar, anaknya malas belajar nih, kalau belajar begini, nah kayak gitu tuh. Nah kakak, nah jangan tiduran, nah gitu. Nah perubahan emosional. Upaya menghentikan pelecehan seksual, bagaimana caranya? Kalau kalian pernah nih, nah sekarang mereka mau nanya. Apa yang dimaksud pelecehan seksual? Pernah suatu kali, di saat ada anak SD, dia lagi pulang, maaf ya, tiba-tiba pantat atau kepalanya dipegang sama orang laki-laki dewasa. Itu namanya pelecehan seksual. Padahal kita nggak boleh dipegang siapapun kan? Nggak ada yang boleh pegang badan kita, itu nggak boleh. Tiba-tiba ada orang dewasa iseng dia pegang. Itu namanya pelecehan seksual. Atau di rumah ada orang yang mengganggu kamu, padahal seluruh badan kamu nggak ada yang boleh pegang, tapi dia berusaha untuk pegang. Itu namanya pelecehan seksual. Nah itu yang membuat kalian jadi takut. Aduh apa ini? Aduh aku nggak mau. Tapi kalian diajak, awas yang mau bilang sama papa mama. Kalian harus terbuka nak. Jangan takut orang-orang begitu. Paham? Jangan takut. Dijauhi, jangan didekati. Cari pertolongan, jangan diam. Harus berani. Harus tegas. Tidak. Katakan tidak. Nah responnya lari ke tempat yang lebih aman. Kalau di rumah nggak ada orang, kalau orang-orang ada yang mengganggu kamu larilah ke tetangga yang lebih aman. Tanya, tante boleh nggak saya di sini, saya diganggu sama orang. Harus berani. Kalau itu kalian pernah ada. Nah kemudian upaya mencegah perundungan. Coba kalian minta dukungan, ya dukungan dari siapa? Keluarga. Siapa di sini yang dekat sama papa mama? Wah bagus itu, cerita sama orang tua. Nah memahami dan menerima perbedaan, melindungi teman, mengembangkan budaya yang positif, semuanya di teman, nggak boleh pilih-pilih kan? Iya. Nah sekarang baca sama-sama anti perundungan. 1, 2, 3. Anti perundungan di sekolah. Sama-sama 1, 2, 3. Anti perundungan di sekolah adalah komitmen resmi untuk mencegah dan melawan perilaku perundung. Iya. Jadi komitmen, sama-sama kita berkomitmen mencegah dan melawan perundungan. Yuk komitmennya bagaimana? Semua berdiri. Siap? Oke. Kita berkomitmen ya. Saya. Ayo, belum laki-laki banget. Laki-laki. Saya. Tidak takut. Kepada siapapun. Kecuali Allah. Saya. Hanya takut. Kepada Allah. Jadi. Saya. Tidak. Akan. Lemah. Saya berani. Saya bisa tegas. Bisa? Oke. Kalian ingat, kamu harus tegas melawan perundungan. Nah sekarang bagi pembuli, bilang sama-sama saya. Bukan pembuli. Sama-sama saya. Bukan pembuli. Saya tidak mau menyakiti siapapun. Karena itu tidak baik. Bisa? Oke silakan. Tepuk tangan buat anak-anak. Baik.
form. Tepuk ya. Kalian akan mengisi form, ya. Form tulis apa adanya yang pernah kalian alami. Di sini ditanya, coba lihat. Bu Mega bacain dulu sebelum kalian mengerjakan. Siap? Tulis nama siswa, kelas berapa dan nama wali kelasnya siapa. Kemudian ya, guru kelasnya siapa. Apakah kamu pernah mengalami pelecehan dari orang lain? Pelecehan itu yang tadi yang Bu Mega bilang, nggak boleh di. Kan ada tuh iseng orang-orang ya atau siapa gitu melakukan pelecehan itu yang mengganggu badan kita, yang coba-coba menyentuh badan kita, itu namanya pelecehan. Nah kemudian bagaimana bentuk pelecehan? Halo, bagaimana bentuk pelecehan yang dialami? Jelaskan. Mungkin akan lagi kalau kalian ngobrol sendiri. Bagaimana bentuk pelecehannya? Oh iya, waktu itu saya dipegang interview sama orang. Itu orang itu siapa? Tulis di sini. Atau saya waktu itu dipaksa dibuka bajunya. Nggak ada yang boleh buka-buka baju kalian. Paham? Dijaga, nggak ada yang boleh. Nah kemudian bagaimana perasaanmu saat kamu dilecehkan atau diganggu sama orang itu? Nah kemudian apakah kamu pernah menceritakan sama orang lain? Pernah nggak kamu lapor ke orang atau ke orang tua atau guru? Jika pernah, ke siapa kamu menceritakan? Nah kemudian yang kedua, apakah kamu pernah mengalami perundungan atau bully? Jika pernah, siapa yang melakukan bully terhadap kamu? Bagaimana bentuk perundungannya? Oh aku dipukulin, aku ditendang setiap hari misalnya. Kalau cuma satu kali bukan Bu, itu bertengkar. Bagaimana perasaanmu saat diperlakukan seperti itu? Apakah kamu pernah lapor gitu ya? Nanti kamu baca di sini. Nah di sini, apakah kamu pernah merokok? Apakah kamu pernah minum minuman keras? Gak apa-apa, jujur apa adanya. Apakah kamu pernah narkoba gitu kan? Coba kalian di sini tulis apa adanya. Kalau pernah, centang pernah. Kalau tidak pernah, dicentang tidak pernah. Kan sebelahnya ada pilihan. Kalau tidak pernah berarti dicentang di sini tidak Pak? Ya betul ya. Di sini kan ada pernah dan tidak pernah. Kalau tidak pernah dicentang di sebelahnya ya. Pak. Ya kalau misalkan pernah dituliskan. Bagaimana bentuk pelecehannya? Nah bisa tadi ada daerah sensitif yang dipegang, tidak enak mana? Kalian jelaskan dulu. Oleh siapa? Kalian jelasin aja di situ. Ya kita tidak akan kasih tahu siapa-siapa. Perundungan itu tadi budi ya. Benar. Nah, kalau tidak pernah dicentang di sebelah, ya dicentang saja. Ya tidak pernah betul. Berarti kan kalau tidak pernah ya udah berarti tidak usah isi. Kalau yang tidak pernah kan? Ya. Atau dijelaskan situ tidak pernah gitu. Di sini nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa. Ya. Kalau yang tidak pernah tulis tidak pernah, jangan mengada-ngada ya nak ya. Setelah itu kita selesai untuk sesi satu ini. Nanti ditanya sama guru nih pertama ya. Baca baik-baik, dijawab sejujurnya. Kalau memang tidak pernah silakan. Kalau memang pernah silakan tulis biar kami bantu, biar pakai bukunya bantu dikasih tahu ya.
Yang sudah boleh diangkat kertasnya, nanti dibantu oleh ibu guru untuk dikumpulkan. Silakan. Ya. Yang sudah boleh diangkat kertasnya, nanti kami akan ambil ya. Ada lagi yang sudah? Jangan, nggak usah takut ya. Biar aja kita. Kalau pernah tulis pernah biar dibantu.